Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Yustina di mata pelajaran IPS tema 1 subtema 2. Masih ingatkah kalian? Kemarin kita sudah membahas tentang kondisi geografis Indonesia. Apa saja yang mempengaruhi kondisi geografis suatu negara? Nah, kondisi geografis itu adalah keadaan di permukaan bumi yang meliputi letak, relief, iklim, dan cuaca, jenis tanah, sumber daya, serta flora dan fauna. Oke, kita akan mulai membahas yang pertama. Nah, kondisi geografis juga mempengaruhi kekayaan dan keberagaman suatu negara. Yang kita bahas adalah negara kita, yaitu Indonesia. Indonesia kaya akan sumber daya alam hayati dan non-hayati, serta sumber daya alam yang dimiliki oleh negara Indonesia. Nah, di sini ada kekayaan alam di setiap daerah-daerah yang berada di Indonesia, beserta keterangannya. Sumber daya alam hayati itu disebut juga dengan sumber daya alam biotik, yaitu berupa makhluk hidup yang terdiri atas tumbuhan dan hewan. Jadi, sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia mulai dari tumbuhan seperti buah salak, belimbing, pisang, sawo, manggis, jambu, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi contoh sumber daya alam hayati tumbuhan yang dimiliki oleh negara Indonesia. Yang kedua, itu ada sumber daya alam hayati berupa hewan. Contohnya, harimau yang ada di Sumatera, komodo, dan masih banyak lainnya, monyet, kera, burung cendrawasih, dan lain sebagainya. Itu juga merupakan sumber daya alam hayati yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi berupa tumbuhan dan hewan. Kekayaan dan keberagaman Indonesia. Kondisi geografis negara itu juga akan mempengaruhi kekayaan dan keberagaman suatu negara, yaitu Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memiliki keberagaman daerah yang meliputi yang pertama, kondisi fisik dan kondisi non-fisik. Apa itu kondisi fisik? Kondisi fisik itu meliputi luas wilayah, batas wilayah, dan kondisi alam. Luas wilayah Indonesia itu mencapai, ini ya nak ya, 5.180.053 km kuadrat. Yang terdiri dari daratannya itu seluas 1.922.570 km kuadrat dan luas lautannya itu sepertiga. Jadi lebih banyak lautannya daripada daratannya. Nah, jumlah pulau di Indonesia itu banyak sekali, bahkan sampai ribuan. Ini pada data pada tahun 2018. Nah, Indonesia itu adalah atau disebut sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Karena banyak sekali pulau yang terdapat di Indonesia. Sehingga Indonesia menjadi negara dengan garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada. Jadi lautan di Indonesia itu sangat
lebih luas ya nak ya daripada daratannya. Kondisi non-fisik. Kalau non-fisik itu dilihat dari tingkat pendidikannya, tingkat ekonomi, dan tingkat kepadatan penduduk. Nah, Indonesia itu termasuk negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, di mana negara-negara di daerah Asia Tenggara atau di kawasan Asia Tenggara ini memiliki banyak kesamaan geografisnya karena letaknya yang berdekatan. Oleh karena itu, kondisi sosial, ekonomi, dan budayanya banyak memiliki kesamaan. Dari segi ekonomi, nah kalau dilihat dari segi ekonominya, sebagian besar penduduk Asia Tenggara termasuk Indonesia itu bermata pencaharian sebagai petani yang menanam tanaman tropis. Karena wilayah Indonesia itu kalau dilihat dari garis khatulistiwa itu termasuk di daerah dengan iklim tropis ya nak ya. Nah sedangkan dilihat dari pendapatan per kapitanya, penduduk Asia Tenggara termasuk Indonesia itu digolongkan sebagai pendapatan kelas menengah, kecuali Singapura dan Brunei Darussalam. Ini termasuk negara maju. Yang selanjutnya kita bahas tentang ketampakan alam. Nah, nampaknya alam itu loh nak ya. Ketampakan alam itu dibagi menjadi dua, yaitu ketampakan alam secara alami. Kalau alami yaitu berarti lingkungannya yang terbentuk secara alami atau ciptaan Allah. Contohnya di sini misalnya ada gunung, pegunungan, sungai, lautan, ini adalah ciptaan Allah dan bisa disebut sebagai ketampakan alam alami. Yang selanjutnya, ketampakan alam yaitu yang buatan. Nah, ketampakan alam buatan yaitu lingkungan yang sengaja dibuat oleh manusia. Jadi yang dibuat oleh manusia, contohnya di sini ada terasiring, yaitu sawah, terasiring atau sawah, kemudian taman, bendungan, dan lain sebagainya. Jadi ada dua ya, ketampakan alam itu ada yang alami dan buatan. Itu materi yang bisa kami sampaikan di pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.